Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dari teretan. Menanggapi kasus yang lagi rame, yaitu salah satu pemain asing Persis Solo, Fuad Sule yang dikabarkan sedang dalam hukuman. Tapi Persis Solo memainkan Fuad Sule pada laga pertama melawan Madura United. Dan kasus ini menjadi viral di kalangan media, di kalangan sepak bola Indonesia. Uh, Tentunya saya fokus kepada laga pertama, uh, yaitu saat Persis Solo melawan Madura United. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Persis Solo memainkan pemain yang sedang dalam masa hukuman. Dan saya akan jelaskan tentang apa hukuman jika salah satu klub memainkan pemain yang dalam masa hukuman. Setelah saya observasi tentang FDC, yaitu FIFA Disciplinary Code, ada beberapa hukuman yang akan diberikan oleh Komisi Disiplin ketika salah satu klub memainkan pemain yang dalam masa hukuman. Dan saya observasi tentang apa aja sih hukumannya terhadap klub yang sudah memainkan pemain dalam masa hukuman, yaitu yang pertama adalah pembatalan hasil pertandingan. Ada kemungkinan pembatalan hasil pertandingan. Dan yang kedua adalah pengurangan poin. Pengurangan poin itu selain membatalkan hasil pertandingan, klub juga bisa dikenakan sanksi tambahan berupa pengurangan poin di klasemen liga atau kompetisi. Dan yang ketiga adalah larangan mendaftarkan pemain baru atau yang disebut dengan transfer ban, ya, yang kita ketahui banyak kasus-kasus salah satu liga Indonesia atau liga Eropa banyak kasus tentang transfer ban. Yang keempat adalah denda. FIFA menjatuhkan denda finansial yang signifikan kepada klub yang terbukti bersalah. Dan yang terakhir adalah sanksi lainnya dalam kasus jika kasus itu terlalu dilakukan berulang-ulang atau disengaja. Sanksi lain yang diterapkan termasuk degradasi ke divisi yang lebih rendah. Dan di Liga Indonesia ini bukan kasus pertama tentang memainkan kasus pemain yang masih dalam hukuman. Ingat pada 2017 kasus Muhammad Sissoko, mantan pemain Mitra Kukar, yang Mitra Kukar memainkan Sissoko pada laga melawan Bayangkara FC, dan Komdis waktu itu memberi hukuman. Yang pertama adalah mengubah hasil pertandingan dari yang hasil akhir dari 1-1 Mitra Kukar melawan Bayangkara FC, yaitu 1-1, Komdis mengubah hasil pertandingan menjadi 3-0 untuk kemenangan Bayangkara FC. Dan saat momen itu Bayangkara FC tahun itu, musim itu, Bayangkara FC menjadi kampion Liga Indonesia. Dan kasus itu menjadi rame bahwasanya opini A adalah pembantuan Bayangkara FC, atau yang kedua adalah kasus di mana tahun 2013, yaitu ingat kasus salah satu pemain Persiwa Wamena, Peter Romaropen, yang menghajar atau memukuli dengan sadis wasit di tengah lapangan. Dan kasus itu Peter Romaropen mendapat hukuman larangan bermain seumur hidup waktu itu. Dan next year dan tahun berikutnya Persiwa Wamena memainkan Peter Romaropen pada laga divisi utama waktu itu melawan Martapura FC. Dan Martapura FC komplain terhadap liga bahwasanya Peter Romaropen dalam hukuman larangan bermain, tapi Persiwa Wamena memainkannya. Dan akhirnya Komdis menjatuhkan hukuman kepada Persiwa Wamena, klub denda sebesar kalau nggak salah 100 juta, dan hukuman juga terhadap manajer tim karena sudah
memainkan pemain yang dalam masa hukuman. Apa respon Komdis untuk laga pertama Madura United dan Persis Solo yang dimana Persis Solo memainkan pemain yang masa dalam hukuman, yaitu Fuad Sule. Patut ditunggu teretan apa hukuman yang akan diterima Persis Solo. Oke teretan, salam setong dere.